Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang akan membahas tentang akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas tentang pembukuan atau akuntansi yang biasa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena biasanya kalau belajar di sekolah itu biasanya berhalusinasi seperti itu ya. Jadi kita menghitung uang yang angkanya besar tapi nyatanya nggak ada. Kita berhalusinasi terus. Kita menghitung dengan jutaan rupiah, kita menghitung miliaran, tapi real nggak sih? Gimana sih kalau misalnya kita kerjakan di dunia nyata gitu ya? Sebenarnya mudah sekali dan kita bisa lakukan ini setiap hari, tapi kita nggak sadar apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Apakah ini harus dikerjakan di perusahaan besar atau yang kecil-kecil bisa nggak diakuntansikan? Bisa sebenarnya. Dan saya akan kasih tips dan praktik bagaimana kalau kita mengakuntansikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk siswa yang punya basic akuntansi gitu ya. Siswa akuntansi bisa lakukan ini, harus lakukan ini, harus coba lakukan ini. Sebelumnya saya akan minta bantuan rekan saya. Kira-kira akun apa saja ya yang diperlukan? Riz, akun apa saja yang diperlukan, Riz? Oke, baik Pak. Jadi, akun yang kita gunakan dalam praktek ini ada 3 kelompok akun. Yang pertama, kelompok akun harta, yaitu kas. Yang kedua, kelompok akun pendapatan, diantaranya pendapatan uang jajan, pendapatan bonus, pendapatan bisnis, dan pendapatan lainnya. Dan yang ketiga, kelompok akun beban, diantaranya beban makan dan minum, beban transportasi, beban kebutuhan passion, beban hiburan, beban tak terduga, dan dana sosial. Oke, nah akun-akun tersebut harus digunakan yang menjadi standar nanti dalam pembuatan jurnal dan pembuatan laporan laba rugi ya. Bentar dulu. Kenapa kok gunakan akun-akun tersebut, Tris? Oh iya Pak, jadi kita sebagai pelajar umumnya hanya mendapatkan pendapatan dari orang tua, yaitu pendapatan uang jajan. Selain itu, di masa pandemi ini, banyak dari kita yang memanfaatkannya untuk berbisnis online atau menjadi reseller. Maka, pendapatan tersebut masuk ke dalam pendapatan bisnis. Ketika kita mendapatkan uang tambahan, seperti uang THR dan semacamnya, maka pendapatan tersebut masuk ke dalam pendapatan bonus. Dan apabila kita mendapatkan pendapatan dari usaha lainnya, maka kita bisa memasukkan pendapatan tersebut ke dalam pendapatan lainnya. Kemudian, karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, maka akun beban yang kita gunakan juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja yang pertama, ketika kita membeli makanan dan minuman, atau dalam istilah jajan, maka biaya yang dikeluarkan tersebut masuk ke dalam beban makan dan minum. Yang kedua, apabila kita membeli bensin atau membayar ongkos angkutan umum saat pergi ke sekolah atau kemanapun, biaya yang dikeluarkan tersebut masuk ke dalam beban transportasi. Yang ketiga, apabila kita membeli skincare, outfit, sepatu, tas, dan lain semacamnya, maka biaya yang dikeluarkan tersebut masuk ke dalam beban kebutuhan passion. Yang keempat, di saat kita berlibur dan kita membeli tiket masuk ke dalam sebuah tempat wisata, maka biaya yang dikeluarkan tersebut masuk ke dalam beban hiburan. Yang kelima, di saat kita mengalami kejadian tak terduga, contoh saat kita pergi ke sekolah, kita mengendarai motor dan motor yang kita tumpangi bannya bocor, maka biaya yang dikeluarkan untuk menambal ban tersebut masuk ke dalam biaya atau beban tak terduga. Yang terakhir, yaitu saat kita berinfak
atau bersedekah dan lain semacamnya, biaya yang dikeluarkan tersebut masuk ke dalam dana sosial. Oh iya. Nah, jadi karena kita sebagai siswa biasanya memperoleh uang dari uang jajan, kemudian mengeluarkan uang karena jajan. Jadi kita gunakan akun tersebut dalam penjurnalan dan laporan keuangannya. Nah, tipsnya pokoknya di setiap harinya tolong kita belajar hemat. Artinya, ketika kita diberikan uang 20.000 misalnya di dalam satu hari itu, tidak langsung dihabiskan semua. Fungsinya apa? Satu, kita belajar hemat. Kedua, kita belajar agar ada lebihnya. Dan itu akan menjadi laba nantinya. Dan itu bisa dilihat di dalam laporan laba rugi. Makanya tipsnya, lebihkan uangnya ya. Kalau misalnya langsung habis, ya kita tidak laba tidak rugi. Dan saran saya itu harus ada laba ya, atau rugi. Kalau rugi ya kita kekurangan uang kemudian pinjam dari orang nantinya ya. Diusahakan uang yang diberikan kepada kita dari orang tua kita sebagai uang jajan itu harus ada lebihnya ya, ada lebihnya. Biar menjadi laba ke kita, jadi saving ke kita nantinya. Sudah siap? Oke, kita mulai. Saya simulasikan. Pertama, tanggal 19 Juli 2021. Oke, sebelah kiri saya slide yang akan yang akan mendeskripsikan kata-kata saya, kalimat-kalimat saya. Nah, tanggal 19 Juli 2021. Misalnya kita itu sekolah ya, sekolah. Nah, sekolah kita memperoleh uang jajan Rp20.000. Nah, maka kita jurnal 19 Juli 2021. Kas di sebelah debit Rp20.000, di kreditnya pendapatan uang jajan. Nah, itu untuk mencatat pemerolehan pendapatan ke kita, atau kita mendapatkan uang. Kita langsung masukkan ke jurnal kas 20.000 di sebelah debit, pendapatan uang jajan di sebelah kredit Rp20.000. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, kemudian siangnya kita jajan. Nah, kita pulang sekolah, kemudian kita jurnal lagi. Dan karena pada tanggal 19 itu kita jajan dan perlu biaya transportasi, misalnya Rp5.000 naik angkot, maka kita jurnal beban makan dan minum. Itu sebagai akun untuk jajan ya. Akun beban untuk jajan. Berarti beban makan dan minum di sebelah debit Rp10.000. Kemudian beban transportasi di sebelah debit Rp5.000. Kemudian kas keluar Rp15.000. Nah, itu jurnal untuk hari pertama, tanggal 19 Juli 2021. Paham sampai sini? Oke. Lanjut tanggal 20. Misalnya tanggal 20 itu kita tetap mendapatkan uang jajan yang sama. Berarti jurnalnya sama ya. Jurnal sama. Saya tampilkan di sini untuk penjurnalannya. Kas pendapatan. Kas Rp20.000 di sebelah debit, pendapatan uang jajan Rp20.000 di sebelah kredit. Kemudian sorenya kita menjurnal lagi setelah aktivitas di sekolah. Dan ternyata ada dua aktivitas yang sama. Di debitnya beban makan dan minum. Misalnya nggak sampai Rp10.000. Kita jajannya cuma Rp8.000. Maka di debitnya beban makan dan minum Rp8.000. Kemudian ada transportasi sama kayak tadi. Beban transportasi di sebelah debit Rp5.000. Kemudian sebelah kreditnya kas Rp13.000. Nah, sama dengan jurnal tanggal 19 tadi. Bedanya kita lebih hemat lagi. Hemat 2.000. Bisa dipahami tanggal 20 ini? Oke. Nah, selesai untuk menjurnal tanggal 20. Saya akan simulasikan 1 minggu saja ya. Nah, tanggal 21. Misalnya tanggal 21 kita memperoleh 2 pendapatan nih. Satu di pendapatan yang sama.
Kedua, kita ternyata jadi reseller teman kita tuh. Kita memperoleh uang lebih misalnya. Maka kas di sebelah debit Rp30.000, kemudian pendapatan uang jajan Rp20.000 sama ini dari orang tua misalnya. Di sebelah kredit, kemudian kita mendapatkan pendapatan bisnis dalam kurung reseller. Ya, hasil dari mereseller barang atau apa produk dari teman kita misalnya Rp10.000. Jadi kita dapat uang kas Rp30.000 ya. Satu dari pendapatan uang jajan, satu lagi dari sebagai reseller teman kita. Jadi jurnalnya kas di sebelah debit Rp30.000, pendapatan uang jajan di kredit Rp20.000 dan pendapatan bisnis dalam kurung reseller Rp10.000. Jadi kita memperoleh uang yang agak lebih gede di tanggal 21 ini. Yang penting kita paham konsep PDA, persamaan dasar akuntansi. Bertambah di sebelah mana, berkurang di sebelah mana. Nah, kemudian pada hari itu misalnya pada tanggal 21 kita nggak jajan sama sekali. Kita lebih hemat ya. Atau misalnya kita puasa gitu ya. Atau misalnya pada hari ini kita itu bawa nasi misalnya dari rumah, jadi nggak usah jajan. Jadi hanya mengeluarkan biaya transportasi. Maka di sorenya kita jurnal beban transportasi di sebelah debit Rp5.000, di kreditnya kas Rp5.000. Paham sampai sini jurnal ketiga ini? Oke. Nah, selanjutnya kita ke tanggal 22. Pada tanggal 22 kita memperoleh pendapatan jajan yang sama, kita memperoleh uang jajan yang sama dari orang tua, tapi nominalnya beda, misalnya lebih kecil karena orang tua kebetulan tidak punya uang sejumlah yang biasanya 20.000 untuk jajan kita. Misalnya 15.000 nih, kita dapat uang dari orang tua. Maka kas di sebelah debit Rp15.000, di sebelah kreditnya pendapatan uang jajan. Ya. Sampai sini pasti paham, ya. Karena ini transaksinya berulang. Dan pada waktu itu juga, pada tanggal 22 Juli 2021, kebetulan ada saudara misalnya dari luar kota. Kebetulan ada kendaraan, jadi kita nggak usah mengeluarkan biaya transportasi. Dan kita diantar sama saudara tersebut ke sekolah misalnya. Jadi nggak usah ngongkos ya, gratis biaya transportasinya. Nah, sorenya kita ngerekap lagi, jurnal lagi. Karena kita hanya jajan misalnya lebih kecil lagi, kebetulan bawa nasi dari rumah misalnya, dan tidak ada biaya transportasi, maka di debitnya cukup dengan beban makan dan minum dan kurung jajan. Misalnya jajan cuma Rp7.000, di debit Rp7.000. Kemudian di sebelah kreditnya kas Rp7.000. Ini untuk tanggal 22 ya, tanggal 22. Jadi tidak ada biaya transportasi karena kita diantar oleh saudara misalnya. Jajannya juga cuma Rp7.000. Selanjutnya tanggal 23. Pada tanggal 23 kita peroleh uang yang sama dari orang tua, uang jajan. Maka debitnya kas Rp20.000, kreditnya pendapatan uang jajan. Dan pada hari itu kita juga tidak jajan, kita masih diantar saudara, maka tidak ada biaya yang keluar. Dan misalnya karena pada hari Jumat kita memberikan santunan ya, baik itu ke pengamen atau ke yang membutuhkan. Misalnya ada yang membutuhkan nih, saya memberikan uang tersebut ke yang membutuhkan itu Rp5.000. Maka boleh kamu jurnal dana sosial di sebelah debit Rp5.000, kemudian kreditnya kas Rp5.000. Tidak ada jajan, tidak ada transportasi karena diantar. Kebetulan pada hari Jumat kita memberikan sosial kepada yang membutuhkan, maka kita jurnal dana sosial seperti di jurnal berikut ya. Selesai untuk tanggal 23. Kemudian tanggal 24. Tanggal 24 ini kita libur, hari Sabtu, maka tidak dikasih uang jajan sama orang tua kita. Yang ada pengeluaran misalnya, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena Sabtu kita weekend, misalnya ada barang nih dari teman saya suka banget dan murah banget, misalnya harganya Rp5.000. Nah itu masuk ke beban kebutuhan passion nantinya.
Misalnya kita butuh barang, kemudian teman kita menjual harganya 5.000, ya kita beli di sana dengan akun beban kebutuhan passion. Misal ya. Kedua, pada hari ini juga tanggal 24 Juli 2021, kita misalnya jalan-jalan ikut sama temen dibonceng dan masuk tiket tempat hiburan atau tempat rekreasinya kita bayar 10.000. Nah, itu nanti masuk ke beban rekreasi atau hiburan ya, atau beban hiburan atau rekreasi. Dan pada hari itu tanggal 24 kita hanya mengeluarkan Rp15.000. Kita jurnal. Jurnalnya adalah tanggal 24 Juli 2021, debitnya beban kebutuhan passion Rp5.000, debit lagi beban hiburan atau rekreasi Rp10.000, kreditnya kas Rp15.000. Ya, tidak ada pendapatan di hari Sabtu ini. Kita hanya mengeluarkan beban-beban. Tapi kan di awal-awal kita udah saving, ada sisa. Jadi dikasih uang 20.000 tidak langsung dihabiskan semua. Nah, ini wajar untuk dikeluarkan karena weekend, hari libur. Oke. Nah, sudah selesai jurnal dari Senin tanggal 19 sampai tanggal 24. Nah, kita rekap, kita buat laporan laba rugi. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Seperti biasa kita buat format laporan laba rugi, akuntansi pasti paham. Paling atas skopnya judul, perusahaan kamu bebas. Misalnya perusahaan Suhe Media ya, atau Bunter Cyber, bebas ya. Kemudian kasih judul di bawahnya laporan laba rugi. Kemudian di bawahnya juga dikasih keterangan waktunya. Periode 19 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021. Buatlah format di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, di sana masukkan penghasilan. Judulnya ya. Penghasilan. Kemudian ada pendapatan uang jajan. Udah? Kemudian masukkan juga pendapatan bisnis dalam kurung reseller. Tadi yang pernah kita jurnal. Ini sebagai rekapan, langsung saja masukkan ke laba rugi biar nggak lama. Pendapatan uang jajan kita peroleh uang dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23. Kita jumlahkan semuanya. Ya, totalnya betul. Rp95.000. Kemudian pendapatan bisnis dalam kurung reseller. Tadi kita sebagai reseller produk dari teman kita dapat uang Rp10.000. Kita jumlahkan. Maka jumlah penghasilan Rp105.000. Oke. Nah, selanjutnya masukkan beban-beban sebelah bawahnya. Beban-beban. Kita masukkan dulu akun-akunnya. Beban makan dan minum dalam kurung jajan. Kemudian ada beban transportasi. Kemudian ada beban kebutuhan passion, beban hiburan atau rekreasi, dan terakhir ada dana sosial. Kita input dulu akun-akunnya. Oke. Nah, akun itu karena tadi digunakan dalam jurnal. Oke. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Beban makan dan minum dijumlahkan yang terjadi pada tanggal 19, 20, dan 22 itu Rp25.000 ya. Kemudian beban transportasi 19, 20, 21 Rp15.000. Beban kebutuhan passion Rp5.000. Kemudian rekreasinya Rp10.000 dan dana sosial Rp5.000. Oke, kita jumlahkan. Ya, jumlah bebannya Rp60.000. Kita selisihkan. Nah, tadi jumlah pendapatan atau penghasilan itu Rp105.000. Sekarang jumlah beban Rp60.000. Nah, maka selisihnya masih lebih banyak pendapatan, yaitu laba usaha. Ya, jumlahnya Rp45.000. Selesai. Gitu aja ya. Jangan beranggapan setiap pemerolehan uang dari orang tua itu bisnis, jangan. Ini sebagai simulasi saja. Simulasi agar kita tidak terus berhalusinasi. Kalau misalnya kita belajar di sekolah akuntansi,
uangnya banyak, kalkulator digunakan, tapi realnya nyata di lapangan gak pernah kamu lakukan. Nah, coba lakukan hal ini. Real nggak? Nyata nggak? Labanya sama nggak dengan uang yang masih ada di saving kalian, dengan uang yang dipegang kalian, ya, kasnya dengan laba harus sama ya. Kemudian usahakan tipsnya usahakan pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Oke, bisa dipahami? Nah, silakan kamu coba deh. Silakan kamu coba 1 minggu saja. Dan usahakan hemat biar kita ada labanya. Ketika ada urgensi, hal yang darurat kita butuh uang, maka kita bisa gunakan itu. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.